Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim ibnil karim al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita dalam hidup yang singkat ini berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya iman dan takwa itulah yang nantinya bisa menyelamatkan kita baik di dunia, lebih-lebih kelak di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada saat baginda Rasulullah akan wafat, akan meninggal dunia. Maka Nabi pun bertanya kepada Jibril, hal tanzilu min ba'di? Kalau nanti aku sudah wafat, apakah engkau akan turun lagi ke bumi, ke dunia? Jibril alaihi salam menjawab, na'am, sa'anzilu min ba'dik. Benar ya Rasulullah, saya masih akan turun lagi ke bumi, ke dunia setelah Anda berpulang ke rahmatullah. Nabi kita bertanya, berapa kali engkau akan turun lagi ke bumi? Jibril alaihi salam menjawab, 10 kali. 10 kali. Nabi kita bertanya, untuk apa? Seluruh ayat-ayat suci Al-Quran sudah selesai diturunkan, Tuhan masih akan turun 10 kali lagi ke dunia, untuk apa? Jibril alaihi salam menjawab, saya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut mutiara-mutiara dunia. Kalau mutiara-mutiara dunia ini sudah dicabut, maka dunia ini akan menjadi gelap. Cahayanya sudah sirna, keindahannya pun hilang di tengah-tengah kita. Apa saja 10 mutiara kehidupan yang engkau ambil wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjelaskan,
Jawahirid dunia, 10 mutiara-mutiara dunia yang akan dicabut oleh malaikat Jibril, di antaranya adalah adlul umara, keadilan para penguasa. Jadi dunia ini akan bercahaya, dunia ini akan bersinar terang kalau para penguasa itu bersikap adil. Sebaliknya, dunia ini akan menjadi gelap, sedih, banyak air mata yang bercucuran kalau para penguasa itu bersikap tidak adil. Dan keadilan itu diantaranya faktor yang menyebabkan hancur dan tidaknya sebuah negara. Kita bisa ngambil satu contoh, misalnya ada orang terhormat, orang besar, orang hebat berbuat salah, mencuri misalnya. Maka ini diminta gak usah dihukum, gak usah diadili. Karena nanti bisa memalukan keluarganya, memalukan jabatannya, memalukan golongannya. Tapi kalau orang kecil berbuat salah, orang kecil mencuri misalnya, diminta dihukum seadil-adilnya. Bahasa sekarang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Model-model kehidupan seperti inilah yang membuat bangsa-bangsa terdahulu hancur berantakan. Kalau yang mencuri orang kecil diadili seadil-adilnya, kalau yang mencuri orang besar tidak ada urusan. Ini kata Rasulullah yang menyebabkan hancurnya bangsa-bangsa terdahulu. Dan pada saat itu pun Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah, insyarakat Fatimah, kalau seandainya Fatimah putriku mencuri, maka akulah Muhammad, akulah bapaknya yang akan memotong tangannya sendiri. Inilah para jamaah pernyataan Rasulullah yang sangat-sangat populer, yang memberikan kepada kita sebuah contoh keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, mutiara kehidupan yang akan diambil oleh malaikat Jibril adalah sakhawatul aghniya, rasa kasih sayang, kedermawanannya orang-orang kaya. Ini akan dicabut. Orang-orang kaya sudah enggak punya rasa iba, enggak punya rasa belas kasihan, enggak punya rasa peduli kepada si miskin. Sehingga yang terjadi adalah pendustaan, pembohongan agama. Sebagaimana yang dilukiskan di dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama Allah? Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Bahkan sebaliknya mereka rela, tega, sampai hati mengambil hak milik orang-orang fakir miskin. Ini juga para jamaah yang menyebabkan ketidakstabilan dalam sebuah negara. Yang kaya
sudah enggak peduli kepada yang miskin, enggak mau membantu, enggak punya rasa iba dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya mutiara kehidupan yang akan dicabut oleh malaikat Jibril adalah sabrul fuqara. Sabarnya orang-orang fakir miskin ini akan dicabut. Jadi orang-orang fakir miskin tiap hari cuma bisa mengamuk, cuma bisa marah. Mereka akan membakar, merampok, menjara, membunuh. Karena sudah tidak lagi sabar dengan takdir yang namanya kemiskinan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu bangsa kita ini terkenal dengan bangsa yang solider, bangsa yang gotong royongnya sangat-sangat tinggi. Kalau ada pasar, pabrik, rumah kebakaran, berbondong-bondong bangsa kita ini mencari air untuk bersama-sama memadamkan api kebakaran tersebut, sehingga bangsa kita ini terkenal dengan bangsa yang solider, bangsa yang gotong royongnya sangat tinggi. Tapi barangkali ini sebutan untuk dulu, zaman dulu. Sekarang ini sudah mulai berubah. Bukan wajahnya yang berubah, tapi yang berubah adalah mentalnya, hatinya. Ada sebuah contoh, ada pasar, ya, pasar kebakaran. Toko-toko yang bagian belakang terbakar. Toko-toko yang bagian depan tidak terbakar, tapi justru barangnya habis karena orang bersama-sama merampok dan menjara, tidak menolong kepada orang yang kesusahan kebakaran, tapi justru mereka bersama-sama berbondong-bondong merampok dan menjara. Kenapa? Bangsa kita ini kok seperti ini? Padahal kita ini mayoritas. Barangkali mutiara kehidupan sudah hilang di tengah-tengah kita. Dan tentu ini enggak boleh dibiarkan, harus diobati. Dan tentunya obatnya pun tidaklah ringan. Menurut sahabat Umar, obatnya adalah dengan jiwa yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam musibah, dalam bencana, dalam kesulitan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan kau halalkan segala cara. Kalau kau dalam kesulitan, kau halalkan segala cara, malah akan dibuat sulit oleh Allah. Lakukanlah sholat. Milikilah sifat yang sabar. Tapi ini semua adalah sulit. Sulit dilakukan illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang khusyuk. Siapakah manusia yang memiliki jiwa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang memiliki jiwa yang khusyuk adalah mereka-mereka yang sadar bahwa hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Saya akan meninggal dunia. Semua yang hadir pada saat ini pada satu saat pun akan meninggal dunia.
Dan kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah wafat, tidak berhenti di situ saja. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, harta kita, jabatan kita, keluarga kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini adalah jiwa yang khusyuk. Karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai muslim hendaknya memiliki jiwa yang khusyuk. Kita sadar suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Kapan? Entah kapan. Dan disitulah kemudian kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita sadar seperti ini, mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dalam mengarungi kehidupan yang cuma sementara ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu khutbah awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الهدي والذكر الحكيم وتوب تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.